Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Baidi Mulyanto, perkenalkan saya Septiani Nurani Fadila, NIM 42121051. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reseptor growth factor. Yang pertama yaitu growth factor, yaitu penting dalam pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Kedua yaitu terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel kanker. Contohnya yaitu seperti reseptor EGF terekspresi lebih dari 100 kali pada kanker epitelial, terus kemudian menghambat aktivitas reseptor EGF, lalu dapat menekan pertumbuhan kanker. Dan yang terakhir yaitu sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivasi reseptor growth factor. Yang kedua itu ada contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor, yaitu pertama reseptor epithelial growth factor EGF, Edimermal-GV. Obatnya yaitu seperti erlotinib tarceva, gefitinib resa, lapatinib tirek. Sifatnya itu antagonis, efeknya menghambat pertumbuhan sel epitelial anti kanker. Yang kedua yaitu reseptor vascular endothelial growth factor atau yang disingkat VEGF. Obatnya yaitu semakanib, sifatnya antagonis, efeknya menghambat agionesis anti kanker. Obat yang kedua yaitu bevacizumab avastin, sifatnya antibody, efeknya itu anti-angiogenesis. Reseptor yang keempat yaitu insulin-like growth factor atau IGF. Obatnya itu mecasermin, sifatnya agonis, efeknya itu membantu pertumbuhan. Dan reseptor yang pertama yang terakhir yaitu keratinase growth factor yang disingkat KGV. Obatnya yaitu palifermin, sifatnya agonis, dan efeknya itu mencegah mukositis oral pada kemoterapi. Dan yang terakhir yaitu mekanisme reseptor growth factor, yaitu reseptor atau yang disebut dengan reseptor faktor pertumbuhan, yaitu adalah perhentian pertama dalam sel di mana kaskade persinyalan untuk defisiensi dan proliferasi sel dimulai. Terus faktornya pertumbuhannya itu liga yang mengikat reseptor adalah langkah awal untuk mengaktifkan reseptor faktor pertumbuhan dan pemberitahuan sel untuk tumbuh dan atau membelah. Reseptor ini menggunakan 4 jalur, yaitu yang pertama JAK atau STAT, MAP kinase, P13 kinase, dan pertumbuhan ini terdiri dari reseptor tirosin kinase yang disingkat RTX. Ada 3 jenis reseptor dominan yang eksklusif, yaitu yang pertama reseptor faktor pertumbuhan epidermal, reseptor neurotropin, dan reseptor insulin. Semua faktor pertumbuhan terikat membran dan terdiri dari 3 domain protein, yaitu yang pertama ekstraseluler, transmembran, dan sitoplasma. Wilayah domain ekstraseluler adalah tempat ligan dapat berikatan, biasanya dengan spesifitas yang sangat tinggi. Dalam RTS, pengikatan ligan ke situs pengikatan ligan ekstraseluler menyebabkan autofosforilasi residu tirosin dalam domain intraseluler. Fosforisasi ini memungkinkan protein intraseluler lain untuk berikatan dengan domain pengikat fosfotirisin yang menghasilkan serangkaian respons fisiologis di dalam sel. Selanjutnya yaitu reseptor kitoksin, yaitu
ketoksines yaitu protein dengan BM rendah 10-30 kDa yang memperantai bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Sebagian besar sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sikton, yaitu sebagai alat komunikasi. Contohnya itu seperti interleukin, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-15, dan lain-lain. Tumor nekrosis, faktor TNF, interferon, IVN, Y, dan lain-lain. Dan ini gambar sitoksin. Dari struktur kimianya, beberapa sitoksin berbentuk protein rantai tunggal. Aksis sitoksin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitoksin dapat memperantai berbagai efek yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu sitoksin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksis sitoksin diperantai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTEK. Ini contohnya yaitu contoh signaling IVNY atau interferon gamma. Seperti ini ya teman-teman, dapat melihat. Dan selanjutnya itu reseptor kitoksin terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas seperti asma, rematik, psoriasis, dan lain-lain. Contohnya IL-4 memicu produksi IgE dari B cells. IL-5 merupakan kemoatraktan bagi eosinofil. TNF dan IL-1 terlibat dalam artritis reumatoid. IL-10 merupakan sitoksin utama pada psoriasis. Ini contohnya ya teman-teman, seperti ada yaitu kulit sel. Dan ini contoh penyakitnya itu psoriasis. Dan penggunaan sitoksines dan antagonis reseptornya secara klinis itu ada 7. Yang pertama, antil IL-4 omalizumab memblok produksi IgE, mencegah reaksi alergi. Kemudian yang anti IL-5 mepolizumab mencegah migrasi eosinofil untuk mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. IFN A interferon alpha pengobatan hepatitis C, virus dan infeksi virus lain. IL-2 interleukin 2 adjuvan pada terapi bladder cancer. Anti TNF infliximab, etanercept, adalimumab, rheumatoid arthritis. IL-1RA interleukin 1 reseptor antagonis anakinra diubah menjadi rheumatoid arthritis. IL-10 psoriasis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.